Seseorang terbangun di tempat asing, bertanya-tanya tentang identitasnya dan apakah dia sudah meninggal. Dia mendengar suara wanita memohon kepada leluhur untuk mengasihani dia dan anaknya dan mengizinkannya untuk melahirkan. Jawabannya adalah penolakan tegas karena suara lain menegaskan bahwa lembah dewa pengobatan telah menetapkan bahwa asal ibu telah rusak, bakat bawaannya tidak mencukupi, dan janin di dalam rahimnya memiliki fondasi yang biasa saja. Suara itu terus mempertanyakan bagaimana klan Luo dapat menghasilkan keturunan seperti itu tanpa menjadi bahan tertawaan klan lain, mendorong sang pahlawan untuk bertanya-tanya tentang sumber percakapan dan apa artinya menjadi janin dengan kekurangan bawaan. Tiba-tiba, dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Dia telah dipindahkan ke dunia fantasi sebagai anak yang belum lahir. Dia melihat ibunya yang sedang hamil di hadapannya dan menyadari bahwa dia adalah anak dengan kekurangan bawaan yang mereka bicarakan. Dia memperhatikan bahwa tetua Zhongzhou tampaknya bertekad untuk meninggalkannya, dan dia merenungkan kekejaman dunia ini yang diatur oleh kekuatan di mana yang lemah ditinggalkan bahkan sebagai janin. Sang ibu, Shantian, bertanya apakah dia setuju dengan keputusan ini. Shantian membentaknya, mempertanyakan bagaimana anaknya dengan tulang akar yang rusak dapat berbagi sumber daya dan keberuntungan klan Luo, membandingkannya dengan janin Yuner, yang dianggap sebagai tubuh surgawi. Sang ibu menjawab dengan marah, mengingatkan Shantian bahwa dialah yang mentransfer energi sejati bawaannya kepadanya untuk menyelamatkannya ketika dia terluka dan tidak sadarkan diri, dan tindakan inilah yang menyebabkan tulang akar anaknya rusak. Shantian hanya memberinya satu pilihan, yaitu meninggalkan klan Luo atau meninggalkan anaknya. Sang ibu terkejut dengan pilihan ini. Janin itu bertanya-tanya sampah macam apa yang akan memaksa seorang ibu untuk membuat keputusan seperti itu dan dengan cemas menunggu pilihan ibunya. Sang ibu, yang namanya terungkap sebagai Zhang Qixin, membuat keputusannya dan mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan klan Luo. Tetua dan Shantian menatapnya dengan kaget. Jiang Qixin menyatakan bahwa hidup dan matinya bersama anaknya tidak lagi ada hubungannya dengan klan Luo mulai hari ini. Anak itu bersumpah kepada ibunya bahwa meskipun dia adalah anak lemah dengan tulang akar yang rusak, dia akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan mereka akan mendapatkan martabat mereka bersama. Pada saat tekad itu, sebuah sistem elektronik bernama sistem mekar terlambat muncul di hadapannya, yang telah terikat padanya karena dia menunjukkan tekad untuk berkultivasi. Dia terkejut dan bersemangat memiliki sistem, tetapi dia dengan cepat menjadi marah pada namanya, berteriak bahwa dia bahkan belum lahir untuk menjadi mekar terlambat. Dia menemukan bahwa nama lengkap sistemnya adalah sistem kehebatan mekar terlambat dan berpikir tentang bagaimana sistem mendorongnya untuk bekerja keras saat masih di dalam rahim, lalu bertanya-tanya apakah sistem ini datang 300 tahun terlalu awal. Sistem menunjukkan kepadanya sekilas masa depannya yang sulit, di mana dia dan ibunya, Jiang Qixin, tidak akan dapat berkultivasi dan akan menjadi bahan ejekan dan penghinaan dari semua orang. Sistem terus menampilkan masa depan tragis anak itu, menunjukkan bagaimana saudara tirinya telah mencapai tahu sementara dia bergantung pada pil yang dimohon ibunya untuk tetap hidup dan menunjukkan kepadanya bahwa tekadnya untuk menentang takdir hanya datang setelah kematian ibunya. Janin itu dengan keras menolak takdir ini, berteriak agar sistem berhenti menampilkan visi tragis ini. Menyadari bahwa sistem itu datang 300 tahun lebih awal, dia memutuskan untuk mengubah hidupnya dari kegagalan menjadi kemenangan dan bersumpah bahwa dia akan menulis ulang kisahnya untuk menjadi keajaiban yang menyapu seluruh langit. Sistem menyajikan kepadanya misi pemula untuk berkultivasi secara sukarela untuk pertama kalinya dan membuat ibunya kagum. Dengan hadiahnya menjadi fusi dengan tubuh suci kuno, dia tercengang. Dan sistem menjelaskan bahwa tubuh ini memberikan kekuatan fisik yang tak terkalahkan yang mampu menantang para kaisar kuno. Dia menyadari bahwa dengan hadiah ini, dia pasti dapat menentang takdir. Memanfaatkan berada di dalam rahim untuk dengan mudah mengalirkan energi spiritual melalui pernapasan janin, ibunya merasakan aktivitas aneh di dalam dirinya dan bertanya-tanya dengan kaget apakah putranya sudah mulai berkultivasi saat masih di dalam rahimnya. Sistem mengumumkan penyelesaian misi dan memulai proses menggabungkannya dengan tubuh suci kuno, yang mengaktifkan warisan para bijak kuno. Sang ibu melihat fenomena aneh menyerupai petir di luar. Saat berada dalam kesadarannya, dia melihat visi para kaisar kuno di hadapan mereka para pahlawan bukanlah apa-apa. Sang ibu merasakan aliran esensi spiritual emas memperbaiki fondasinya yang rusak, dan kebingungannya bertambah tentang bagaimana fenomena seperti itu bisa datang dari anaknya yang seharusnya kekurangan. Sistem menjelaskan jalur kultivasi, yang dimulai dengan 3 alam bawah, transformasi darah, surga gua, dan manifestasi roh, masing-masing terdiri dari 10 tingkat, dan menyebutkan bahwa mencapai peringkat tertentu sebelum dewasa adalah tanda kejeniusan tertinggi.
Dikatakan bahwa seseorang yang dapat menembus manifestasi roh sebelum mencapai usia dewasa dan mencapai alam yang terhormat bahkan pada tingkat pertamanya dianggap sebagai keajaiban di antara keajaiban. Itulah yang disebut takdir. Sistem menampilkan status baru anak itu, sekarang bernama Zhang Wang, dengan tubuh suci kunonya yang telah mencapai tingkat pertama transformasi darah, kemudian dengan cepat maju melalui tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Zhang Wang menyatakan bahwa momen ini adalah titik awal untuk menentang dan menulis ulang takdirnya. Di tempat lain, sang ibu tiba di sebuah kediaman besar dan mengumumkan kembalinya dia kepada kakak laki-laki dan iparnya yang tertua, di mana dia diterima oleh kakak laki-lakinya, Zhang Wang, dan istrinya, Zhang Ziqing. Sang kakak menjelaskan kepada adiknya bahwa mereka pergi mencari bantuan dari sekte yang lebih tinggi untuk mengobati anaknya karena tidak ada yang berani membuat marah klan Luo. Jiang Ziqing menanggapi dengan kasar, menuduh Zhang Kixin kembali meminta bantuan setelah diusir oleh klan Luo. Jiang Ziqing menatapnya dengan nada sinis seolah menyiratkan bahwa klan Luo tidak mengizinkannya mengambil sumber daya aliansi pernikahan dari pewarisah klan Mo dan bahwa dia sekarang kembali berpura-pura bangga padahal sebenarnya dia hanya mencari sisa-sisa. Jiang Zixian menjawab dengan sedih bahwa dia hanya menginginkan keselamatan anaknya, dan saudara laki-lakinya campur tangan dengan marah untuk membelanya, memerintahkan istrinya untuk tutup mulut dan meyakinkan bahwa klan Jiang akan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk keponakannya. Kakak laki-laki tertua, Zhang Wang, mencoba menenangkan adiknya, Zhang Kixin, memintanya untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata kasar istrinya, menjelaskan bahwa dia hanya tajam lidah tetapi sebenarnya baik hati. Jiang Kixin meyakinkannya bahwa itu tidak mengganggunya dan bahwa dia tahu betul sifat saudara iparnya. Sementara itu, janin Zhang Wang berpikir bahwa ibunya tidak diintimidasi seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, dia merasakan kehangatan dan sambutan di klan Zhang yang jauh melebihi apa yang dia alami di klan Luo. Pikirannya terganggu oleh kedatangan orang tua Jiang Kixin yang mengumumkan kepulangan mereka dan bahwa mereka telah membawa seorang tokoh terkemuka bersama mereka, Sage Miao, dari Istana Penciptaan Sage. Janin itu terpesona oleh kecantikan Sage yang menakjubkan, berpikir dalam hati bahwa kecantikan ini layak untuk dunia fantasi Zhenxia. Tiba-tiba, janin itu terkejut dengan munculnya kembali sistem elektroniknya, yang menghadiahkannya misi baru dengan nama kehebatan yang terlambat berkembang. Zhang Wang menyadari bahwa sistem tersebut harus bereaksi secara otomatis ketika bertemu dengan orang yang kuat dan memutuskan bahwa Sage Miao adalah pilihan terbaiknya saat ini. Dia memutuskan bahwa jika dia menunjukkan bakatnya sejak dini, itu akan membuat klan lebih menghargai ibunya. Sang ibu, Zhang Kixin, maju dan dengan hormat meminta bantuan Sage, sementara janin berencana untuk membuat Sage kagum dengan kekuatan tubuh suci kunonya. Sage meminta semua orang untuk menunggu di luar, mengatakan kepada mereka bahwa dia akan memeriksa janin dengan pasien di dalam aula. Sage meyakinkan ibu bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan spiritual apapun untuk merangsang janin karena lemah. Sage meletakkan tangannya di pergelangan tangan ibu untuk memeriksa kondisinya. Janin mendengar kata lemah dan berpikir sinis, menantangnya untuk mengatakan itu pada tubuh suci kunonya. Segera setelah Sage meletakkan tangannya di pergelangan tangan ibu, ekspresinya berubah, dan dia merasakan aura mengerikan yang datang dari era primordial yang kacau. Sang ibu bertanya dengan khawatir apa yang terjadi, dan Sage bertanya dengan heran apakah anak ini sudah didiagnosis kekurangan kekuatan bawaan. Sang ibu menegaskan bahwa ini adalah diagnosis dari penyembuh klan Luo. Sage memutuskan dia akan melihat sendiri kedalaman potensi anak ini dan mulai menggunakan kekuatannya untuk memeriksanya. Janin merasa bahwa calon gurunya belum puas, jadi dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya dan memerintahkan tubuh suci kunonya untuk terbuka. Sage mencatat bahwa si kecil ini masih menolak untuk menyerah dan mengagumi semangat juangnya, mengatakan bahwa jika dia tidak datang ke sini secara kebetulan, dunia akan kehilangan seorang jenius yang tak tertandingi. Sang ibu benar-benar tercengang. Karena mereka yang hadir tidak mengetahui sifat sebenarnya dari struktur tulang bawaan janin, Sage menyarankan untuk menggunakan harta karun khususnya yang mengungkapkan kebenaran segala sesuatu untuk menyinarinya. Sang ibu berterima kasih padanya dengan rasa syukur yang mendalam. Ketika Sage dan ibu keluar dari aula, kecemasan menyebar di antara anggota klan yang menunggu di luar, berpikir bahwa pemeriksaan berakhir dengan cepat karena anak itu tidak dapat diselamatkan. Sage menyuruh mereka untuk tidak membiarkan pikiran mereka menjadi liar, dan kemudian mengumumkan bahwa anak di dalam kandungannya tidak hanya tidak terluka, tetapi sebenarnya memiliki bakat yang tak tertandingi. Sage Miao menegaskan bahwa apa yang baru saja dia periksa adalah kebenaran dan menganggapnya sebagai keberuntungannya untuk datang ke sini dan menyaksikan masalah ini.
Kakek berdiri dengan bingung, bertanya-tanya bagaimana cucunya bisa begitu berbakat ketika dia diberitahu bahwa dia kekurangan bakat alami. Sage menolak diagnosis itu sebagai omong kosong dari dokter yang bodoh. Menggunakan hartanya, Sage menampilkan visi yang menakjubkan di hadapan klan Zhang di mana pemandangan megah 9 naga emas yang menarik peti mati perunggu besar melintasi langit muncul, membuat anggota klan dalam keadaan terkejut dan kagum. Sage menjelaskan bahwa hanya satu dari 9 naga berdaulat ini yang dapat menghancurkan seluruh klan Zhang dengan satu jari. Para anggota klan bertanya-tanya tentang identitas orang yang ditarik di dalam peti mati itu, hanya agar visi itu mengungkapkan seorang pria muda yang sangat mirip dengan ibunya, Zhang Kixin. Sage menyadari bahwa tubuh suci kuno telah lahir ke dalam klan Zhang dan bahwa seorang kaisar surgawi akan muncul. Kebahagiaan meluap pada kakek dan nenek berteriak dengan air mata sukacita bahwa surga telah memberkati klan mereka. Sang ibu, Jiang Qixin, menatap perutnya dengan bangga, mengatakan kepada anaknya bahwa dia benar-benar telah memberinya kehormatan. Sage kemudian beralih ke Jiang Qixin, mengatakan kepadanya bahwa dia bukan orang yang suka basa-basi dan akan berbicara langsung, menawarkan untuk membiarkan anaknya bergabung dengan Istana Penciptaan Abadi sebagai muridnya. Dia berjanji untuk secara pribadi mengawasi pertumbuhan dan pelatihannya sampai dia menjadi kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Para anggota klan terkejut lagi, menyadari bahwa tawaran ini adalah untuk posisi murid kepala, posisi di mana pewaris klan kekaisaran mungkin bertarung sampai mati. Sementara itu, Janin, Zhang Wang, berpikir bahwa Istana Penciptaan adalah sekte kelas 1, jauh melebihi persyaratan sistemnya setidaknya sekte kelas 3, dan dengan penuh semangat bertanya-tanya tentang ukuran hadiahnya. Sang ibu, Jiang Qixin, membungkuk hormat dan menerima tawaran itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya dan klan Jiang atas bantuan besar dari orang suci itu. Ibu itu berpikir tentang bagaimana dunia telah terbalik dalam satu hari dan bertanya kepada anaknya dalam benaknya apakah dia ingin menjadi murid orang suci itu. Orang suci itu tersenyum, berpikir betapa beruntungnya dia merasa kasihan dan datang ke klan Zhang. Jika tidak, dia akan melewatkan kesempatan untuk menemukan anak ajaib yang menakutkan ini. Pada saat itu, sistem Zhang Wang menunjukkan kepadanya sekilas takdir tragis aslinya, dan kemudian sistem mengumumkan selesainya misi untuk bergabung dengan sekte tingkat ketiga atau lebih tinggi. Zhang Wang merayakan dalam hati atas selesainya misi dan bahwa Istana Penciptaan adalah kekuatan puncak dengan bersemangat menunggu hadiahnya. Yakin bahwa dengan tubuh suci kuno dan teknik kultivasi tingkat tinggi, tidak ada rintangan yang akan menghalangi jalannya. Sistem mengumumkan hadiahnya, metode kultivasi tertinggi yang disebut seni iblis pelahap surga. Zhang Huang terkejut menerima teknik legendaris ini. Sistem menjelaskan bahwa seni ini berkisar pada penyerapan energi spiritual dari langit dan bumi, membentuk pusaran kultivasi alami, dan merupakan metode yang dapat tumbuh dan berkembang dengan kemampuan penyembuhan dan kekuatan penekan yang sangat besar. Janin memutuskan bahwa dia tidak boleh membuang waktu dan bahwa ini adalah kesempatannya. Dia segera mulai berkultivasi saat masih di dalam rahim ibunya, dan energi spiritual keemasan muncul darinya, berputar-putar di sekitar aula, membuat ibunya dan anggota klan takjub. Paman dan bibinya melihat dengan sangat terkejut, dan pamannya bertanya-tanya dengan tak percaya bagaimana keponakannya mulai berkultivasi bahkan sebelum dilahirkan. Kakek berseru bahwa surga telah memberkati klan Jiang, sementara paman dan istrinya melihat dengan kaget. Sementara itu, orang bijak Miao berpikir dalam hati dengan kepuasan bahwa dengan seorang murid yang memiliki tubuh suci kuno, tidak ada yang berani mengatakan garis keturunannya lemah dalam turnamen Istana Abadi 100 tahun dari sekarang. Orang bijak menyatakan bahwa menerima murid baru membutuhkan hadiah pertemuan, dan sebagai gurunya, dia akan memberinya harta terlebih dahulu. Janin, Jiang Wang, yakin, berpikir bahwa dengan tubuh suci dan teknik iblis pelahap surga, harta itu akan segera mengenalinya sebagai pemiliknya. Dia secara spiritual memanggil harta itu, yakin bahwa menaklukkan harta biasa sangat mudah baginya. Harta itu langsung menuju ke rahim ibu dan bergabung dengannya, mengejutkan orang bijak yang bertanya-tanya bagaimana seorang anak yang belum lahir dapat membuat harta itu mengakuinya. Tapi itu tidak berakhir di situ. Setelah misi sistem selesai, Janin secara mental memerintahkan harta itu, yang sekarang dikenal sebagai armor penekan api langit dan bumi, untuk ditingkatkan. Armor itu berubah dan berevolusi menjadi harta roh bawaan. Para anggota keluarga berdiri dengan kagum, bertanya-tanya tentang sifat adegan yang luar biasa ini dan bagaimana seorang anak yang belum lahir dapat menaklukkan dan meningkatkan harta. Orang bijak mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia bermaksud untuk membantu anak laki-laki itu bergabung dengan harta itu, tetapi dia tidak hanya menaklukkannya sendiri. Tubuh sucinya bahkan berhasil meningkatkannya menjadi harta roh bawaan.
Orang bijak memutuskan bahwa dengan harta roh bawaan yang terikat padanya, tidak ada kultivator biasa yang akan dapat menyakitinya. Dia mengumumkan bahwa dia secara pribadi akan kembali ketika Zhang Wang mencapai alam gua surga untuk membimbingnya ke sekte dan membawanya untuk menjelajahi dunia kultivasi yang luas. 3 hari kemudian, sekelompok tentara dari dinasti Ilahi Xia yang agung tiba. Mereka menyerbu aula klan Zhang dan menuntut agar orang yang bertanggung jawab segera keluar. Ibu, Zhang Kixin, segera menyadari bahwa mereka telah mendengar berita tentang pengusirannya dan putranya dari klan Luo dan telah datang untuk membatalkan pertunangannya. Sementara Janin mencemooh situasi klasik ini, bersumpah bahwa dinasti ini akan menyesali keputusannya saat dia dilahirkan. Pemimpin tentara menyapa paman Janin, Zhang Wang, mengingatkannya tentang pernikahan yang diatur beberapa dekade lalu. Paman itu dengan marah bertanya mengapa mereka menyerbu aula mereka dengan cara seperti itu. Pemimpin itu memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal Wu Qi dan secara resmi mengumumkan bahwa perjanjian pernikahan telah dibatalkan. Paman itu meledak dalam kemarahan, berteriak kepada mereka bahwa dinasti mereka adalah orang yang mencari pernikahan politik ini sejak awal, dan sekarang mereka datang untuk membatalkannya tanpa menghormati klan Jiang. Jenderal Wu Qi membalas bahwa berita tentang pengusiran Jiang Zuxin telah menyebar kemana-mana dan bahwa anaknya bukan lagi pewarisah, mempertanyakan bagaimana klan Jiang kecil bisa layak bersekutu dengan dinasti besar mereka, sementara Janin secara internal mencemooh tuduhan mereka atas kekurangan bakat bawaannya. Bersumpah bahwa jenderal ini akan berlutut di hadapannya, memohon padanya untuk menerima putri mereka pada hari kelahirannya. Jenderal melanjutkan penghinaannya, mengatakan kaisar mereka berbelas kasih untuk mengirimnya. Jika tidak, mereka akan menjadi orang yang berlutut di depan aula kekaisaran, menegaskan bahwa putri mereka pantas mendapatkan pernikahan kekaisaran dan tidak dipasangkan dengan akar defisien inferior dari klan Jiang. Paman itu mengancam akan mengeksekusinya karena kelancangannya dan karena memfitnah keponakannya di rumah mereka sendiri. Jenderal itu mencemooh paman itu dan bergerak untuk menyerang Janin untuk membuang sampah yang tidak berguna itu. Janin itu sangat marah dengan upaya untuk menyakiti ibunya. Tiba-tiba, sebuah tangan spiritual besar muncul dan menghentikan serangan jenderal, yang berteriak kaget memanggil tetua Xuan Ming. 2 tetua tua muncul, tertawa, mengejek kakek keluarga dan menawarkan untuk melatihnya. Jenderal Wu Qi memperkenalkan kedua tetua itu, menjelaskan bahwa mereka adalah tetua Xuan Ming, pembudidaya dari istana dinasti mereka, sementara Janin, Jiang Wang, mencatat pada dirinya sendiri bahwa tingkat kultivasi kedua hantu tua ini tidak rendah. Paman berteriak marah, menuduh dinasti Jia Agung bersekutu dengan tetua terkenal dan memalukan ini dan mempertanyakan apakah dinasti mereka merasa malu. Salah satu tetua menjawab dengan marah, bertanya kepada paman dengan nada merendahkan apakah gilirannya untuk berbicara. Salah satu tetua menyerang paman, memaksa kakek untuk turun tangan untuk melindunginya, yang dengan paksa didorong mundur sambil menangkapnya. Dalam kekacauan itu, tetua yang lain mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan pedang mematikan pada ibu hamil, Zhang Kixin, sambil mencibir bahwa kakek tua itu tidak akan bisa melindungi semua orang. Segera, sistem Janin mengeluarkan peringatan tentang ancaman fatal dan memberinya misi darurat untuk melindungi ibunya agar tidak terbunuh. Janin itu sangat marah, menganggap bahwa menargetkan wanita hamil adalah puncak kebejatan. Zhang Wang mengaktifkan seni iblis pemakan surga, memerintahkannya untuk menelan serangan itu. Sebuah pusaran terbentuk, menarik kekuatan spiritual dari serangan para tetua, membuat mereka terkejut dan bingung saat kekuatan mereka tiba-tiba menghilang. Kakek bertanya-tanya dengan bingung siapa yang telah turun tangan untuk membantu keluarga Zhang. Para tetua yang ketakutan memutuskan untuk menyerang bersama, meluncurkan tangan hantu biru. Janin itu menanggapi dengan menggunakan harta roh bawaannya, menciptakan penghalang api dingin langit dan bumi, berniat untuk membakar mereka sampai mati. Api meletus dengan kekuatan besar, menakuti para tetua, yang menyadari bahwa mereka menghadapi harta roh bawaan dan bertanya-tanya bagaimana keluarga kecil seperti Jiang bisa memiliki senjata seperti itu. Salah satu dari mereka menuntut entitas tersembunyi itu mengungkapkan dirinya dan berhenti bersembunyi di balik bayang-bayang. Sistem mengumumkan keberhasilan penyelesaian misi untuk bertahan hidup dari krisis hidup dan mati, menghadiahi Zhang Wang dengan pil kelahiran kembali misterius hebat 9 putaran. Instruksi menjelaskan bahwa pil ini langsung memulihkan kekuatan spiritual setelah dicerna, dan Janin merasa percaya diri, bersumpah untuk memulihkan kehormatan keluarga Zhang hari itu. Jauhnya bermil-mil, Sage Miao merasakan aktivasi harta roh dan kagum bahwa muridnya telah menggunakannya hanya 3 hari setelah dia pergi. Dia memfokuskan kekuatannya untuk melihat apa yang terjadi, dan proyeksi spiritual dirinya muncul di atas aula keluarga Zhang, dengan marah bertanya siapa orang bodoh yang berani menyakiti muridnya.
Dia turun dengan paksa ke aula, menyatakan bahwa anak ini adalah murid kepala Istana Penciptaan Abadi dan mempertanyakan siapa yang memberi mereka keberanian untuk menyerangnya. Janin itu terkejut dengan kehadiran tuannya, menduga dia pasti telah meninggalkan tindakan darurat di dalam harta itu. Salah satu tetua menolak untuk mempercayainya dan menyerang proyeksi orang bijak itu, menuduhnya melakukan penipuan. Orang bijak itu dengan mudah membalas serangannya, dan Janin mengejek keberanian seorang kaisar kuno yang menantang seorang bijak kuno. Sambil merasa lega bahwa tuannya telah turun tangan, kedua tetua itu berdiri dengan terkejut. Salah satu tetua mencoba menggunakan ancaman terselubung meminta orang bijak itu mengungkapkan namanya sehingga dinasti mereka dapat meminta bimbingannya di masa depan. Orang bijak itu mengejek ancamannya dengan menyatakan bahwa seorang kaisar kuno tingkat keempat bahkan tidak layak untuk mendengar namanya. Pada saat itu, kakek menyerang menggunakan bangau roh yang ditinggalkan oleh orang bijak itu, mengarahkannya ke salah satu tetua, mengalahkannya dengan brutal dan mengirimnya menabrak tanah berlumuran darah. Jenderal Wuki berdiri dengan kaget, tidak dapat mempercayai bahwa ancaman kesadaran ilahi belaka dapat menekan seorang kaisar kuno dan menyadari bahwa wanita ini memang dari Istana Penciptaan Abadi dan bahwa putra keluarga Zhang, yang telah mereka abaikan sebagai akar fana, sebenarnya akan memasuki istana ini, sementara Janin, Zhang Wang, berpikir pada dirinya sendiri bahwa sudah terlambat untuk menyesal. Tetua yang kalah mendesak jenderal untuk mundur. Sementara jenderal itu melihat dengan ketakutan pada proyeksi orang bijak itu, berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang terjadi adalah mustahil. Dia mengutuk klan Luo, menyebut mereka bodoh karena mengusir seorang jenius yang mampu memasuki Istana Penciptaan, sehingga membawa bencana pada dinasti Xia yang agung. Kakek keluarga Zhang memohon kepada orang bijak itu untuk menyelamatkan nyawa para oportunis tak tahu malu ini sehingga mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri keajaiban macam apa cucunya akan menjadi di masa depan. Orang bijak itu setuju dan memerintahkan mereka untuk kembali hidup-hidup untuk menyampaikan pesan kepada dinasti mereka bahwa perjanjian pernikahan antara keluarga Jiang dan dinasti Xia yang agung dibatalkan. Janin itu senang dengan ini, bertanya-tanya apakah tuannya berniat membantunya. Tetapi orang bijak itu mempertimbangkan kembali dan menyatakan dengan keras bahwa bukan hak mereka untuk membatalkan pernikahan muridnya. Dia melepaskan kekuatan dahsyat yang mendorong para prajurit kembali kemudian melemparkan dokumen pembatalan kepada mereka, menyatakan bahwa muridnya lah yang mencemooh pernikahan dengan putri dinasti mereka. Orang bijak itu berteriak kepada mereka, bertanya mengapa mereka belum pergi. Dia kemudian memperingatkan mereka untuk tidak lupa mengembalikan hadiah pertunangan, atau dia akan datang dan menuntutnya sendiri. Jenderal yang kalah hanya bisa dengan enggan setuju. Setelah kepergian mereka, anggota keluarga membungkuk di hadapan orang bijak itu, dan paman mengungkapkan rasa terima kasihnya, mengatakan bahwa tanpa intervensinya dan penggunaan harta roh, keluarga Jiang akan menghadapi bencana. Kakek melangkah maju dan menawarkan ucapan terima kasih yang mendalam dari keluarga atas kebaikan besarnya. Orang bijak menyuruh mereka untuk tidak memikirkannya karena dia telah menerima Jiang Huang sebagai muridnya. Urusan keluarga mereka sekarang terhubung dengan urusannya, tetapi dia menjelaskan bahwa mengatakan dialah yang menggunakan harta roh tidak sepenuhnya akurat. Bangau roh tertawa, mengatakan bahwa tuannya terus terang dan tidak akan berani mengambil pujian yang menjadi milik muridnya. Orang bijak berjanji kepada cucu muda itu bahwa keluarga akan memberinya semua sumber daya yang bisa mereka kumpulkan. Janin itu tersentuh oleh ini, berpikir, kamu benar-benar guru sejatiku. Kakek memahami apa yang dimaksud orang bijak dan meminta yang lain untuk pergi agar dia dapat membahas masalah dengan dia secara pribadi. Begitu mereka sendirian, kakek bertanya kepada orang bijak konstitusi fisik macam apa yang dimiliki cucunya yang memungkinkannya menggunakan harta roh saat masih di dalam kandungan. Orang bijak mengungkapkan bahwa anak itu memiliki tubuh suci kuno yang legendaris, membuat kakek dalam keadaan sangat terkejut. Orang bijak menjelaskan bahwa dia sendiri tidak tahu mengapa dia bisa mengendalikan harta itu sebagai janin karena penampilan terakhir tubuh seperti itu adalah ratusan ribu tahun yang lalu. Menambahkan bahwa karena si kecil sudah mulai berkultivasi, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatannya saat lahir. Kegembiraan membanjiri kakek, dan dia berseru bahwa surga benar-benar telah memberkati klan mereka. Orang bijak memperingatkannya bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh suci kuno sangat besar dan bahwa fondasinya tidak boleh diabaikan sebelum dia secara resmi memasuki Istana Penciptaan. Kakek berterima kasih padanya atas pengingat itu dan bersumpah bahwa klan Jiang akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi Jiang Wang. Istri paman merayakannya, menyatakan bahwa kebangkitan klan Jiang sudah dekat dan paman berseru bahwa mereka harus membuat klan Luo menyesali keputusan mereka. Janin Jiang Wang merenungkan peristiwa baru-baru ini dan menyimpulkan bahwa dunia ini benar-benar diatur oleh kekuatan.
Guru cantiknya hampir tidak mengangkat jari, namun musuh-musuhnya didorong hingga batas mereka. Dan dia memutuskan bahwa dia harus menang tidak hanya dari garis awal, tetapi dari rahim itu sendiri. Setelah itu, keluarga berkumpul untuk menyambut leluhur klan Jiang. Leluhur memberitahu mereka bahwa dia telah mendengar tentang konstitusi fisik anak itu dan bahwa meskipun kekuatannya tak terbayangkan, itu membutuhkan sumber daya yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melepaskan semua sumber daya pribadinya kepada anak itu. Ibu keberatan dengan keputusan ini, menjelaskan bahwa leluhur membutuhkan hampir setengah dari kekayaan klan untuk melanjutkan kultivasinya sendiri dan bahwa menyerahkan semuanya berarti seluruh klan akan mencurahkan segalanya untuk memelihara anak ini. Tetapi leluhur bersikeras keputusannya sudah final dan juga menyerahkan sumber daya yang diberikan oleh Sage Meo. Ibu berterima kasih padanya atas nama putranya. Sistem janin mengeluarkan misi baru untuk berkultivasi terus-menerus selama 1 bulan dan membuat leluhur terkesan. Dengan hadiahnya adalah kemegahan surgawi tertinggi. Zhang Wang sangat gembira dengan hadiah itu, dan sistem menjelaskan bahwa kemegahan ini hanya lahir bagi makhluk kuno yang kuat dan dilengkapi dengan kemampuan ilahi bawaan yang unik. Janin yakin bahwa dengan sumber daya yang telah diperolehnya dan teknik iblis pemakan surga, dia dapat mencapai alam manifestasi roh, dan bahwa seorang anak yang belum lahir mencapai puncak ini akan cukup untuk membuat leluhur terkesan, dan dia mulai berkultivasi segera. 1 bulan kemudian, leluhur merasa bosan dan gelisah dan memutuskan untuk pergi memeriksa cucunya. Dia telah menghabiskan sepanjang bulan untuk mengawasi dan menjaga keajaiban keluarga Zhang untuk memastikan tidak ada bahaya yang menimpanya, tetapi dia telah lalai mengikuti kemajuan kultivasinya. Ketika dia akhirnya memeriksa levelnya, dia benar-benar terkejut, bertanya-tanya dengan tidak percaya bagaimana cucunya telah mencapai puncak alam manifestasi roh hanya dalam 1 bulan. Pada saat yang sama, janin itu berpikir bahwa dia telah mencapai puncak ini 3 hari yang lalu dan bahwa hari ini dia mungkin mencoba untuk menerobos ke alam yang terhormat dan bertanya-tanya apakah dia bisa berhasil. Segera setelah leluhur menemukan levelnya, sistem mengumumkan selesainya misi mengesankan leluhur. Janin menyeringai betapa mudahnya leluhurnya kagum. Hadiahnya, kemegahan tertinggi, muncul sebagai kerangka spiritual, dan janin merasakan auranya saja meredakan kemacetan yang menghalangi kemajuannya. Sistem secara otomatis mulai menggabungkan kemegahan dengannya. Janin memutuskan untuk mengejutkan leluhurnya lebih jauh dan meminjam kekuatan kemegahan selama fusi untuk menerobos ke alam yang terhormat. Dia melihat energi ungu yang berasal dari kemegahan dan senang. Leluhur menjadi khawatir, menyadari cucunya sedang mencoba terobosan dan takut kemajuan yang sembrono ini akan merusak fondasinya. Pada saat yang sama, ibu merasakan aura lain di dalam anaknya. Terobosan berhasil dengan kemudahan yang mengejutkan, dan janin menemukan bahwa kemampuan ilahi yang diberikan oleh kemegahan tertinggi terkait dengan waktu itu sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah terburu-buru dan bahwa alam yang terhormat adalah batasnya pada kecepatannya saat ini. Tetapi sekarang dengan kemampuan barunya, dia memerintahkan aliran waktu untuk melambat, memberinya kesempatan untuk mencapai level yang lebih jauh sebelum dia lahir. Leluhur merasakan rasa kagum dari aura luar biasa yang berasal dari cucunya, yang membawa jejak hukum waktu dan mengakui bahwa dia tidak lagi dapat memahami kemampuan anak laki-laki itu bahkan sebelum kelahirannya. Dia tertawa dengan sukacita yang besar, sekali lagi menyatakan bahwa surga benar-benar telah memberkati keluarga Zhang. Beberapa bulan kemudian, Zhang Zixin mulai merasakan kontraksi. Keluarganya menunggu dengan cemas di luar ruangan selama 3 jam yang panjang, dan bidan mendesaknya untuk bertahan. Pada saat kelahirannya, sistem Zhang Wang mengumumkan bahwa ia telah mencapai alam abadi kuno bawaan. Kelahirannya menyebabkan fenomena langit yang hebat yang menarik perhatian tokoh-tokoh besar dari seluruh penjuru yang turun dari awan untuk memberikan selamat. Para penonton bertanya-tanya bagaimana seorang abadi sejati biasa dapat menyebabkan fenomena kosmik seperti itu, dan seseorang menyadari bahwa penglihatan ini pasti disebabkan oleh kelahiran anak yang ditolak oleh dinasti Xia yang agung. Orang yang lebih bijak menegurnya, mengatakan kepadanya bahwa rumor itu adalah berita lama dan mengungkapkan bahwa anak keluarga Jiang sangat luar biasa sehingga seorang bijak dari Istana Penciptaan Abadi menerimanya sebagai murid saat dia masih dalam kandungan. Tiba-tiba, kaisar dari dinasti Xia yang agung sendiri tiba, menyadari bahwa keributan yang disebabkan anak ini terlalu besar untuk diabaikan, fenomena langit legendaris terus muncul satu demi satu, teratai emas dari lautan pahit. Para penonton kagum dengan fenomena yang terus berlanjut, kemudian sungai dan gunung yang indah muncul, diikuti oleh bintang-bintang terang di langit. Kaisar mengenali fenomena terakhir, diagram kehidupan dan kematian Yin Yang, sebuah penglihatan yang tidak terlihat selama 1000 tahun. Tapi Jiang Wang yang baru lahir belum selesai.
Dia menggabungkan kelima penglihatan hebat ini menjadi satu fenomena terakhir. Raja abadi turun dari 9 langit. Sang leluhur berdiri dengan air mata di matanya, dengan bangga menyatakan bahwa cucunya, Zhang Wang, membawa watak seorang kaisar besar masa depan. Kaisar dinasti Xia merasakan penyesalan yang mendalam, berharap anak ini dilahirkan di dinastinya. Dia mempertimbangkan untuk mengatur ulang pernikahan, tetapi menolak gagasan itu karena malu. Sementara itu, sang ibu memeluk anaknya, mengatakan kepadanya bahwa dia adalah kebanggaannya yang sebenarnya. Para penonton berkomentar bahwa klan Luo pasti merasakan sengatan penyesalan yang pahit sekarang. Namun, Kaisar mencapai kesimpulan yang suram. Karena mereka telah menyinggung seorang anak ajaib seperti itu, satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah melenyapkannya di buayannya. 5 tahun kemudian, Zhang Wang muncul sebagai seorang anak kecil dalam meditasi menggunakan kemampuannya untuk memperlambat waktu. Meskipun mencapai puncak alam raja kuno, dia merasa kemajuannya terlalu lambat. Para pelayan yang antusias mengganggunya, memintanya untuk beristirahat dan menawarinya buah abadi. Dia merasa jengkel dengan antusiasme mereka yang berlebihan. Jiang Wang bangkit dari meditasinya untuk menyapa leluhurnya yang sedang menunggunya. Sang leluhur memuji Zhang Wang yang berusia 5 tahun, mencatat bahwa dia telah mencapai puncak alam raja kuno dan bahwa dalam beberapa tahun, leluhur itu sendiri tidak akan mampu mengimbangi dia. Zhang Wang menjawab dengan rendah hati, menjelaskan bahwa dia belum membuat kemajuan selama lebih dari sebulan dan terjebak pada hambatan. Pada kenyataannya, Zhang Wang menghadapi dilema. Setahun yang lalu, sistemnya telah menugaskannya misi untuk memasuki alam rahasia, tetapi dia tidak bisa meninggalkan klan karena perintah pembunuhan yang dikeluarkan terhadapnya oleh dinasti Xia yang agung dan klan Luo. Selain itu, dia merasakan bahaya laten di dalam klan Zhang itu sendiri. Suatu hari selama pelatihannya, dia merasakan aura jahat dan berbisa. Dan dengan menelusuri sumbernya, dia mencapai gunung belakang klan. Di sana, dia menyadari keberadaan entitas mengerikan dan jahat dan bahwa dia bukan tandingannya dengan kekuatannya saat ini. Zhang Wang menemukan susunan penindasan iblis, tetapi memperhatikan bahwa bahkan segel yang kuat ini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dengan ancaman internal ini dan perintah pembunuhan eksternal, dia merasa kekuatannya saat ini sama sekali tidak memadai dan memutuskan dia harus keluar dan menemukan alam rahasia untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kembali ke percakapannya dengan leluhurnya, Shang Huang mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan sesuatu di gunung belakang. Sang leluhur menegaskan bahwa dia juga merasakannya dan meyakinkannya bahwa entitas itu tidak dapat melanggar segel dalam keadaan normal, tetapi kata-katanya terputus oleh kedatangan berita mendesak. Seorang anggota klan menerobos masuk untuk memberitahu mereka tentang munculnya alam rahasia orang bijak di laut timur mereka dan bahwa dinasti Xia dan klan Luo telah bersekutu untuk mengendalikannya. Sang leluhur segera menyerukan pertemuan klan. Zhang Wang bersikeras untuk hadir, menyatakan bahwa dia memenuhi syarat sekarang karena dia telah mencapai alam raja kuno, dan sang leluhur setuju. Pada pertemuan itu, leluhur mengumumkan bahwa masalah pertama menyangkut cucunya. Zhang Wang menjelaskan bahwa dia telah mencapai puncak alamnya beberapa bulan lalu tetapi tidak dapat maju, dan karena itu ingin meninggalkan klan untuk mendapatkan pengalaman. Setelah para peserta mengonfirmasi levelnya, para tetua mengagumi kemajuannya yang pesat tetapi sangat keberatan dengan kepergiannya, menganggapnya terlalu berbahaya dan musuh mereka telah memasang jebakan yang jelas. Leluhur menyarankan untuk membelikannya pil pemecah belenggu kuno alih-alih mengambil risiko, dan paman setuju dengan saran itu. Zhang Wang berpikir bahwa penghargaan berlebihan mereka telah menjadi beban yang menghalangi perkembangannya. Zhang Wang menyela diskusi mereka, meminta mereka untuk mendengarkannya. Dia mengakui kekhawatiran mereka, tetapi mempertanyakan bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat jika dia terus bersembunyi di balik klan setiap ada tanda bahaya. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia telah mencapai puncak alamnya, dia belum pernah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati yang nyata dan juga mengingatkan mereka tentang harta yang dihadiahkan gurunya kepadanya, yang akan menyulitkan bahkan seorang kaisar kuno untuk menangkapnya. Dia memohon kepada mereka untuk membiarkannya pergi dan menempa dirinya sendiri di dunia luar. Setelah mendengar argumennya, paman berkomentar bahwa mereka tidak menghadapi bahaya seperti itu pada usia 5 tahun, dan leluhur mengakui pada dirinya sendiri bahwa Jiang Wang telah mendapatkan hak untuk membuat keputusannya sendiri setelah melampaui sebagian besar dari mereka dalam berkultivasi. Leluhur dengan enggan setuju, tetapi memperingatkannya bahwa para jenius dari klan Luo dan dinasti Xia telah memasuki alam rahasia dan bahwa mereka telah memasang jebakan untuknya di mana kaisar kuno akan menunggu dalam penyergapan segera setelah identitasnya terungkap. Zhang Wang menanggapi dengan keyakinan mutlak, bertanya dengan nada menghina, hanya seorang kaisar kuno? Apa yang perlu ditakutkan?
Leluhur tertawa keras, terkesan dengan semangat cucunya, dan menyatakan bahwa ini adalah semangat sejati dari putra klan mereka. Dia memberinya izin untuk pergi, tetapi memintanya untuk berhati-hati, dan Jiang Wang berterima kasih padanya. Dia kemudian segera berangkat. Ibunya melihatnya pergi, berdoa untuk keselamatannya. Jiang Wang tiba di pintu masuk alam rahasia dan memperhatikan tempat itu ramai dengan kehidupan. Untuk mengumpulkan informasi, dia mendekati seorang kultivator dan dengan sopan bertanya apakah ini alam rahasia orang bijak kuno. Kultivator itu awalnya kesal, tetapi memperhatikan kualitas pakaian Zhang Wang dan menyadari bahwa dia mungkin seorang tuan muda dari klan besar. Jadi dia mengubah nada bicaranya dan menjawab dengan nada positif. Jiang Wang mengaku berasal dari sekte yang sederhana, lalu bertanya tentang kehadiran begitu banyak anak-anak dan orang-orang muda. Kultivator itu menjelaskan dengan pahit bahwa kekuatan besar, seperti dinasti Xia yang agung dan klan Luo, telah memonopoli alam ini, hanya mengizinkan masuk bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Zhang Wang bertanya-tanya jenius mana yang telah dikirim musuhnya. Pada saat itu, sebuah kelompok dari dinasti Ilahi Xia yang agung tiba dipimpin oleh Putri Agung Xia Mingqian, yang kecantikannya membuat para penonton terpana. Sementara salah satu pelayannya mencoba untuk menjilatnya dan meremehkan persaingan, sang putri menunjukkan kebijaksanaannya dan memperingatkannya agar tidak meremehkan orang lain, secara khusus menyebutkan dua lawan yang kuat, putra misterius dari pemimpin klan Luo Muda dan putra Qilin dari klan Jiang. Dia menyatakan penyesalannya bahwa dinastinya telah kehilangan sekutu yang begitu kuat. Pelayan itu menyalahkan Jenderal Wu Qi yang tercela atas apa yang terjadi, tetapi sang putri memerintahkannya untuk berhenti dan belajar dari kesalahan ini. Dan kedua pelayan itu setuju. Zhang Wang mengamati sang putri dari jauh, mengagumi kecantikannya dan mencatat bahwa dia tidak membawa kesombongan dari jenderal yang menghina keluarganya. Selanjutnya, klan Luo tiba dengan kereta megah yang dikelilingi oleh petir, dan Zhang Wang tersenyum, khawatir mereka mungkin tidak muncul. Seorang tetua dari klan memperkenalkan kandidat mereka untuk alam rahasia, Luo Dong, kepada Putri Agung. Luo Dong mencoba untuk menyapanya, tetapi dia benar-benar mengabaikannya dan berbicara kepada tetua wanita yang menemaninya, menyarankan mereka untuk bergabung untuk membuka alam rahasia, membuat Luo Dong malu dan marah. Para tetua dari klan bekerja sama untuk membuka gerbang ke alam rahasia, dan semua junior disuruh segera masuk. Zhang Wang berpikir bahwa waktunya telah tiba untuk membuat klan Luo membayar atas tindakan masa lalu mereka. Saat dia menuju gerbang, tetua wanita dari klan Luo, Wan Qi, memperhatikannya dan mengenali kemiripan antara fitur-fiturnya dan ibunya. Dia menyimpulkan bahwa dia pasti keajaiban klan Jiang dan terkejut dengan keberaniannya untuk datang ke tempat berbahaya ini, sementara Zhang Wang dengan mudah menghindari usahanya untuk menghalanginya dan memasuki alam rahasia. Di luar, tetua Wang Qi dari klan Luo memutuskan untuk memberitahu klannya, bersumpah bahwa karena Zhang Wang berani datang, dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sementara itu, Zhang Wang memulai petualangannya di dalam alam rahasia di mana dia bertemu dengan binatang spiritual dan berpikir bahwa binatang itu telah jatuh ke dalam perangkap. Zhang Wang menemukan bahwa binatang-binatang ini terbuat dari energi spiritual murni dan mengalahkan mereka dengan mudah, tetapi berpikir bahwa mereka tidak memengaruhinya dan bahwa hadiah sistemnya adalah yang paling berharga. Dia tetap berhati-hati, sadar bahwa klan Luo dan dinasti Jia pasti mengawasinya dan telah memasang penyergapan untuknya di luar, yang membuatnya merasa perlu menggunakan kesempatan ini untuk menembus ke tingkat yang baru karena kekuatannya saat ini tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba, sistemnya mengumumkan selesainya misi mencari alam rahasia orang bijak kuno dan menghadiahinya dengan infus 100 tahun kultivasi. Zhang Wang segera duduk untuk menyerap kekuatan besar ini, bersemangat melihat seberapa besar peningkatan yang akan dia dapatkan. Infusi energi besar ini menciptakan pilar cahaya keemasan yang melesat ke langit, menarik perhatian semua kultivator muda di alam rahasia. Saat para penonton mendekat, mereka menyadari apa yang terjadi bukanlah kemunculan harta karun, tetapi kesengsaraan guntur langit yang mengerikan. Salah satu dari mereka mengenalinya sebagai kesengsaraan guntur 9 kali lipat yang dipadatkan menjadi satu serangan, fenomena langit yang langka. Luo Dong, anak ajaib dari klan Luo, melihat ini sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Putri Xia Mingqian dan menyarankan mereka bekerja sama untuk merebut harta karun yang seharusnya. Tetapi sang putri menjawab dengan hati-hati, mencatat bahwa tingkat kesengsaraan ini tidak dapat diprediksi. Luo Dong terus mendesak sambil berpikir dalam hati bahwa dia harus memenangkan wanita yang menawan ini. Di jantung badai, Zhongguang berdiri, menantang kesengsaraan yang terwujud sebagai istana petir. Petir menyambarnya dengan kuat setelah menerima serangan pertama dan mengejek kelemahannya. Dia menggunakan seni iblis melahap surga untuk menelan kekuatan kesengsaraan.
Dia kemudian terlibat langsung dengan seorang prajurit lapis baja yang terbuat dari petir. Zhong Wang dengan mudah menangkis serangan petir dan bergegas menuju prajurit itu. Prajurit itu menjadi marah dan melepaskan serangan petir yang kuat. Zhong Wang menggunakan teknik pedang terkuat klannya untuk memberikan pukulan terakhir. Yang lain menyaksikan dari jauh dengan kebingungan total, bertanya-tanya entitas macam apa yang bisa menarik guntur langit yang begitu mengerikan, dan kemudian salah satu dari mereka melihat sosok manusia di jantung badai. Sang putri mencapai kesimpulan yang menakjubkan dan mustahil. Seseorang sedang menjalani kesengsaraan untuk menjadi seorang kaisar kuno. Dan karena alam rahasia ini dibatasi usia, itu berarti seorang anak muda di bawah 18 tahun mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Luodong menyaksikan kesengsaraan itu, menyadari orang yang menjalaninya sama sekali tidak terluka dan memutuskan dia akan menjadi bencana di masa depan jika tidak dihilangkan, berniat untuk membunuhnya di bawah perlindungan guntur jika kesempatan itu muncul. Kekuatan kesengsaraan meningkat ke titik mengancam untuk merobek alam rahasia itu sendiri, dan para penonton melarikan diri dengan panik. Luodong memanfaatkan situasi untuk melindungi Putri Xia Ingqian dari gelombang kejut, dan dia berterima kasih atas bantuannya. Setelah badai mereda, sosok misterius itu menghilang, membuat mereka yang hadir percaya dia gagal dalam kesengsaraannya dan binasa dalam tubuh dan jiwa. Luodong mencoba lagi untuk meyakinkan sang putri untuk bersekutu dengannya, dengan alasan bahwa mereka menghadapi kekuatan yang tidak diketahui dan harus saling melindungi. Sang putri dengan sopan menolaknya, mengklaim dia telah membentuk tim dan menambahkan dengan sarkasme terselubung bahwa kekuatannya terlalu besar untuk bergabung dengan timnya yang sederhana. Luodong sangat marah dengan penolakan itu dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa Xia Mingqian adalah miliknya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Sang putri terkesan dengan ketampanan Jiang Wang. Anak laki-laki itu duduk dan berpikir bahwa dia harus mencari seni bela diri baru karena menggunakan teknik klannya akan dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Sang putri mendekatinya dan menarik perhatiannya. Zhang Wang terkejut dengan kehadirannya dan menyadari dia berasal dari dinasti Xia, tetapi menduga dia belum mengenalinya. Dia bertanya apakah dia takut padanya, dan dia mulai memainkan peran sebagai anak kecil yang tidak bersalah yang memuji kecantikan sang putri. Pesonanya berhasil padanya, dan dia mencubit pipinya dan memuji keberaniannya. Zhang Wang mengarang cerita sedih, mengklaim klannya telah jatuh, dan dia terpaksa memasuki alam rahasia karena kurangnya sumber daya. Sang putri mengasihani dia dan mengundangnya untuk bergabung dengan timnya demi keselamatannya, dan dia setuju dengan antusiasme palsu. Sementara itu, Luodong merasakan kebencian yang mendalam terhadap Jiang Wang. Marah karena bocah itu, Jiang Wang telah merusak rencananya dengan sang putri. Dia mulai melacak kelompok sang putri. Sesaat kemudian, seekor serigala menyerang Zhang Wang. Zhang Wang menangkap serangan itu dengan mudah, mengejutkan sang putri yang mengagumi kekuatan fisiknya. Zhang Wang berpikir dalam hati bahwa dia menahan kekuatannya dan menyadari bahwa Luodong sedang melacak mereka. Luodong akhirnya muncul, menyatakan dia memasuki alam ini untuk sang putri dan menggunakan artefak kuat yang disebut mutiara perangkap kuno untuk menjebaknya, sementara Zhang Wang dalam hati mencemooh kekuatan artefak itu. Luodong tertawa gila, mengungkapkan keinginannya untuk dia dan tubuh 9 yin istimewanya yang indah, yang membangkitkan minat Zhang Wang. Kemudian, di sekitar api unggun, Zhang Wang melanjutkan aktingnya, memberitahu kakak Xia bahwa dia takut dan bertanya apakah dia bisa tidur dengannya. Sang putri menggodanya, bertanya-tanya bagaimana monster kecil yang merobek binatang buah spiritual bisa merasa takut. Dia bersikeras bahwa dia benar-benar takut, memujinya, dan kemudian bertanya dengan nada serius yang dibuat-buat apakah dia memiliki teman Dao. Sang putri menjawab dengan sedih bahwa dia tidak punya. Zhang Wang melanjutkan aktingnya, pura-pura terkejut bahwa Putri Xia Mingqian, dengan kecantikan dan statusnya, tidak memiliki pelamar. Sang putri menjelaskan kepadanya bahwa pria yang mendekatinya selalu memiliki niat tidak murni dan agenda tersembunyi. Ketika dia bertanya tentang agenda ini, dia mengungkapkan rahasianya, bertanya kepadanya apakah dia pernah mendengar tentang tubuh 9 yin yang indah. Dia menjelaskan bahwa tubuh ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berlatih kultivasi ganda. Dan karena alasan ini, sekte jahat mencari wanita yang memiliki tubuh ini untuk digunakan sebagai wadah kultivasi. Zhang Wang berpura-pura mengerti, mengepalkan tinjunya dengan marah yang dibuat-buat, dan bersumpah untuk melindunginya dari orang jahat manapun yang berani mendekatinya. Sang putri tersenyum melihat kecemburuan kekanak-kanakannya dan menyuruhnya untuk beristirahat sekarang. Saat mereka duduk di dekat api, Zhang Wang merasa bahwa pria itu, Luodong, masih berada di dekatnya. Terganggu oleh pengawasan terus-menerus, dia memutuskan dia harus menyingkirkan binatang itu, Luodong, cepat atau lambat untuk mendapatkan kedamaian dan berjalan menjauh dari camp.
Sang putri mengikutinya dengan cemas dan dengan lembut memarahinya karena gegabah dan pergi sendirian saat dia meminta maaf padanya. Luodong, yang telah mengawasi mereka dengan cemburu, muncul dan menyerang Jiang Wang, berteriak bahwa dia mencari kematian. Jiang Wang berbalik dengan tenang dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menunggunya. Luodong melancarkan serangan ke arah Jiang Wang. Sang putri turun tangan dan berdiri di antara mereka bertanya kepada Luodong apa niatnya. Dia tertawa sinis kemudian memberitahu mereka bahwa mereka akan segera tahu dan melemparkan mutiara jebakan kuno ke arah mereka. Menjebak mereka berdua, sang putri sangat marah dan mengancamnya bahwa dia dan dinastinya tidak akan memaafkannya atas tindakannya, menuntut dia membebaskan mereka untuk menghindari deklarasi perang. Luodong mengabaikan ancamannya dengan senyum dan mengundangnya untuk mencoba, dan sang putri memperingatkannya untuk tidak menyesalinya. Sang putri mencoba mengaktifkan segel penyelamatan dinastinya, tetapi gagal dan hancur di dalam ruang mutiara. Luodong mengejeknya, menjelaskan bahwa mutiara ini secara pribadi disempurnakan oleh leluhurnya, Wan Qi, yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum ruang. Dia menambahkan bahwa mutiara itu menyegel semua operasi energi spiritual bagi mereka yang berada di bawah tingkat kaisar kuno dan menyarankannya untuk menyerah dengan tenang. Menyadari beratnya situasi, sang putri menyusun rencana dan berbisik kepada Jiang Wang bahwa dia akan menggunakan metode untuk mengirimnya keluar dari alam rahasia, memerintahkannya untuk memanggil pasukan dinastinya segera setelah dia keluar. Sebelum dia dapat melaksanakan rencananya, Luodong mengalihkan perhatiannya ke Jiang Wang dan mencemoohnya, mengatakan dia pasti anak yang ditinggalkan dari klan Luo dari 5 tahun yang lalu. Sang putri bertanya-tanya dengan bingung apa arti kata-kata Luodong. Jiang Wang menanggapi dengan tenang, mengklarifikasi 2 poin. Pertama, dia sangat menolak dikaitkan dengan klan Luo terkutuk, menyatakan namanya adalah Zhang Wang. Kedua, dia bertanya kepada Luodong dengan sinis apakah dia benar-benar berpikir dia sudah menang. Luodong tertawa, mengejek Zhang Wang karena menyombongkan diri saat berada di ambang kematian dan bersumpah bahwa dia akan mengambil nyawanya atas nama klannya. Sang putri, berjuang melawan kekuatan mutiara, menyebut Luodong iblis tak tahu malu. Percaya bahwa situasinya tanpa harapan, dia mencoba menyusun rencana untuk mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian Luodong sementara Jiang Wang melarikan diri untuk mendapatkan bantuan. Tetapi Zhang Wang menolak rencananya, menyuruhnya untuk beristirahat karena dia memiliki rencana yang lebih sederhana. Dia bangkit ke udara dikelilingi oleh aura emas yang kuat, membuat Luodong terkejut tidak dapat memahami bagaimana dia masih dapat menggunakan energi spiritual saat terjebak di dalam mutiara. Zhang Wang mencemooh artefak itu, menyebutnya manik-manik rusak, dan kemudian dengan jentikan tangannya yang sederhana, menghancurkan kekuatan kurungan yang dipaksakannya. Dia langsung muncul di hadapan Luodong dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak suka direndahkan, lalu mengetuk dahinya dengan jarinya. Ketukan sederhana ini menyebabkan energi spiritual Luodong menghilang dan tulangnya hancur, dan dia jatuh ke tanah. Sang putri menyaksikan adegan itu dengan kaget saat Luodong jatuh ke tanah tak berdaya, berteriak bahwa apa yang terjadi itu tidak mungkin. Zhang Wang berdiri di atasnya dan bertanya dengan sinis apakah dia sekarang puas dengan kekuatan anak yang ditinggalkan dari klan Luo. Luodong memohon untuk hidupnya, bersumpah dia tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi. Zhang Wang menanggapi dengan jijik, bertanya apakah dia pikir dia takut pada klan Luo dan menyatakan dia akan mengunjungi mereka secara pribadi sebelum dia dewasa. Dan untuk sekarang, dia hanya akan mengumpulkan sedikit bunga. Dia menanam inti emas energi di tubuh Luodong. Luodong bertanya dengan ketakutan apa yang telah dia lakukan padanya. Jiang Wang menjelaskan bahwa dia tidak haus darah karena ibunya mengajarkannya belas kasihan, jadi dia akan memberinya kesempatan untuk lari dan mencapai leluhurnya agar inti emas itu diekstraksi dalam waktu yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk terbakar. Dan jika dia berhasil, dia mungkin hidup. Sang putri mencoba memperingatkan Zhang Wang bahwa melepaskan Luodong akan membawa malapetaka baginya dan keluarga Zhang. Zhang Wang meyakinkannya bahwa pencuri kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Luodong melarikan diri, meneriakkan ancaman balas dendam dan penghancuran keluarga Zhang dan bersumpah untuk menghancurkan setiap tulang di tubuh Jiang Wang, yang terakhir dengan tenang mulai menghitung mundur dari 3. Ketika dia mencapai 1, Luodong meledak di kejauhan. Zhang Wang menoleh ke sang putri yang terkejut dan tersenyum, mengatakan dia bercanda tentang menunjukkan belas kasihan dan bahwa dia jarang mendengarkan ibunya. Setelah menyaksikan kejadian itu, Putri Xia Mingqian memastikan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah anak dewa dari klan Jiang, mengingat penyesalan ayahnya yang terus-menerus karena memutuskan pertunangan, dan berpikir bahwa pertemuan ini mungkin menjadi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mereka pergi ke lokasi ledakan bersama.
Zhang Wang meremehkan gelar anak dewa, mengklaim kultivasinya kuat sejak lahir dan hanya menyebabkan sedikit kegemparan. Sang putri kemudian bertanya kepadanya apakah dia adalah orang yang menyebabkan kesengsaraan guntur yang mendatangkan malapetaka di alam rahasia. Dia dengan tenang mengakui bahwa dia menyebabkan kesengsaraan itu, menghela nafas bahwa dia tidak menyangka kesengsaraan sederhana akan menembus puncak alam kaisar kuno dan menyebabkan keributan seperti itu. Dia menambahkan dengan sedih bahwa surga cemburu pada bakat-bakat hebat. Sang putri tercengang dengan kekuatan dan kepercayaan dirinya, berpikir dia tampak seperti dewa kuno yang turun ke dunia fana dan bertanya-tanya akan menjadi apa dia ketika dia dewasa, lalu menegur dirinya sendiri atas pikiran-pikiran ini. Zhang Wang memperhatikan keheningannya dan bertanya apakah dia kesal. Dia mengaku padanya bahwa dia awalnya menahannya di sisinya dengan sengaja untuk menggunakannya sebagai umpan untuk memancing dan melenyapkan Luodong. Dia meyakinkannya bahwa dia bukan orang yang picik dan tidak marah. Sebaliknya, dia harus berterima kasih padanya karena telah membantunya menghilangkan ancaman tersembunyi, dan Jiang Wang menunjukkan tanda-tanda lega. Kemudian, di dekat api unggun, sang putri merenungkan rumor bahwa putra kilin dari klan Zhang mungkin adalah reinkarnasi dari seorang kaisar kuno yang hebat dan sekarang merasa rumor itu memiliki dasar kebenaran. Dia mengagumi bakatnya yang besar, kelicikannya, dan kefasihannya, menyimpulkan bahwa hanya sedikit orang di generasinya yang dapat dibandingkan dengannya. Zhang Wang menyela pikirannya dan kembali ke perannya sebagai anak kecil yang polos, bertanya-tanya dengan keras siapa yang akan beruntung menikahi kakak perempuan Xia di masa depan, yang membuatnya bingung, dan dia bertanya-tanya pada pertanyaan-pertanyaannya yang aneh. Setelah itu, percakapannya berubah serius. Dia memperingatkannya bahwa dia tidak menyadari beratnya situasi dengan klan Luo, menjelaskan bahwa Luodong berasal dari garis keturunan langsung mereka, dan leluhur mereka tidak akan membiarkan masalah itu beristirahat dengan tenang. Dia juga mengingatkannya tentang penyergapan yang telah disiapkan dinasti dan klan Luo untuknya di luar alam rahasia. Zhang Wang menjawab dengan nada meremehkan mengatakan dia akan membunuh Luo Wangqi dengan satu telapak tangan, dan sang putri menantang kepercayaan dirinya yang berlebihan, bertanya apa yang akan dia lakukan ketika kekuatan sejati klan Luo menimpanya, menjelaskan bahwa klan itu memiliki banyak ahli yang kuat. Untuk membantunya melarikan diri, dia memberinya harta spiritual dari ayahnya yang dapat menyembunyikan auranya. Dia bersikeras agar dia menerimanya, mengatakan bahwa dia membantunya dan bahwa dinasti Xia yang hebat mungkin tidak harus tetap menjadi musuhnya. Zhang Wang menerima hadiah itu tetapi mengklarifikasi posisinya. Persahabatan mereka bersifat pribadi, tetapi dia tidak memiliki niat baik terhadap dinastinya, dan dia bersumpah untuk membuat Jenderal Wu Qi membayar karena menghina ibunya dan melakukan kesalahan pada klannya. Dalam langkah yang mengejutkan, sang putri bertanya kepadanya, bagaimana jika kami menyerahkan Wu Qi kepadamu?